Punten teh, dah siap. Teddy dari CNN Indonesia, mudah-mudahan masih ingat. Teh, ini akhirnya nama Teh Airin secara resmi diberikan dukungan oleh Partai Golkar setelah sempat sebelumnya. Kemarin pun Teteh sempat bilang kalau belum mengerti kenapa kemarin Golkar tidak memberi dukungan ke Anda, tapi malah milih yang lain. Boleh nggak tanggapan masalah itu? Terus akhirnya sekarang nama Teteh resmi kembali dipilih oleh Golkar untuk diusung di Pilkada 2024 ini, tanggapan Anda seperti apa? Apa sebenarnya yang dikomunikasikan oleh pihak elit dan petinggi Golkar ke Teh Airin? Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Pertama tentu saya dan Pak Ade mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketum Bahlil selaku Ketua DPP Partai Golkar beserta dengan Dewan Pembina dan seluruh jajarannya yang alhamdulillah sudah memberikan B1 KWK kepada saya dan juga Pak Ade Sumardi sesuai dengan skep yang pernah dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar. Dan tentu terima kasih juga kepada Ketua DPD Golkar Banten yang terus mengusulkan dan mengkomunikasikan tentunya DPD Provinsi dengan DPP dan juga tentu dengan DPP Partai Golkar itu sendiri. Dan tentu juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada para senior yang ada di Partai Golkar, Bapak Ical, Bapak Abu Rizal Bakri, Bapak Luhut, Bapak JK, Pak Cicip, dan juga Pak Agung Laksono, dan juga tentunya Pak Hatta, dan juga senior-senior yang lainnya, Pak Akbar Tanjung, dan juga tentunya kepada Pak Doli yang terus memotivasi saya dalam setiap statementnya, dan juga tentunya kepada yang lainnya, dan juga kepada Pak Nurdin Halid. Politik dinamis yang selalu saya sampaikan, dan selalu saya meminta bahwa mudah-mudahan ada keajaiban, pertolongan, dan kemudahan yang Allah berikan sehingga B1 KWK tetap diberikan kepada saya sebagai kader Partai Golkar, karena saya merasakan bahwa Partai Golkar ini adalah rumah saya dan saya bersyukur, sujud syukur sama Allah. Tentunya doa saya bukan hanya doa saya sendirian, tapi juga doa dari seluruh masyarakat di Provinsi Banten yang terus mendoakan. Pada saat kemarin deklarasi ya Pak Ade ya, kita juga bersyukur alhamdulillah banyak yang sudah memberikan doa-doa yang terbaik untuk saya dan Pak Ade, baik dalam proses untuk menuju ke pendaftaran. Setelah pendaftaran nanti ada tahapan untuk penentuan dan penetapan calon, setelah itu nanti kampanye, setelah kampanye nanti ada pemungutan suaranya di tanggal 27 November. Doakan mudah-mudahan mayoritas masyarakat di Provinsi Banten memilih saya dan Pak Ade sehingga kami dinyatakan menang dan insya Allah dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sehingga bisa dan mampu menjalankan amanah tentunya, dan langkah selalu saya sampaikan kebermanfaatan, maslahat, dan juga selamat dunia akhirat. Jadi tentunya terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat di Provinsi Banten dan juga terutama kepada keluarga besar PDI Perjuangan. Terima kasih Pak Ade, terima kasih Ibu Megawati yang kemarin memberikan masukan sangat luar biasa kepada saya. Bagaimana persoalan stunting, bagaimana kita perempuan, adik-adik perempuan. Di sini juga saya sebagai Ketua Perempuan KPPG, makasih banyak. Banyak pesan dari Ibu Megawati bahwa kita perempuan harus bisa strong, kita perempuan harus bisa kuat dalam di dalam perpolitikan, tetapi tentunya harus memiliki prinsip turun ke lapangan. Pesan beliau Bu Mega saat kemarin pun juga insya Allah tentu akan kita lakukan, bukan hanya kemarin, hari ini, dan juga ke depan. Dan insya Allah saat setelah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Jadi terima kasih banyak tentunya kepada keluarga besar PDI Perjuangan, khususnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan semuanya juga media wartawan luar biasa, makasih ya. Ini katanya anak saya telepon dari New York, Bu Airin, Ibu trending topik katanya. Teh, sedikit menambahin itu. Ada dua hal. Tadi saya lihat di lobi ketika Anda datang, Ibu Ratu Atut, beberapa juga petinggi dan elit sempat terharu pelukan, matanya agak berkaca-kaca, Anda juga matanya berkaca-kaca. Saya pengen tanggapan itu. Apakah itu Anda terharu kembali akhirnya bisa balik ke Golkar dan direkomendasikan Golkar? Yang kedua, tadi Anda juga menyinggung anak Anda dari luar nelpon soal Ibu trending gara-gara, mohon maaf ini, sempat nada Ibu Mega seperti memarahi Anda ketika harus menggunakan baju warna merah katanya. Dan video itu viral, tanggapan Anda seperti apa? Yang pasti saya tidak merasa saya sedang dimarahi. Saya pun juga adalah seorang ibu dari dua anak saya. Jadi saat
dan ibu, menjadi ibu di Wali Kota Tangerang Selatan, ibu bagi masyarakat di Tangerang Selatan. Jadi pada saat beliau menjelaskan, menyampaikan, saya merasakan betul itu bukan memarahi tanda kutip, tapi sebagai bentuk sayangnya Ibu Mega terhadap saya juga seorang perempuan. Dari dulu saya sampaikan bahwa salah satu tokoh politik di Indonesia yang saya kagumi adalah Ibu Mega. Setiap manusia pasti punya kekurangannya, tetapi juga ada kelebihannya. Bagi saya salut seorang perempuan dengan usia beliau yang hari ini mampu memimpin partai politik. Presiden Indonesia yang pertama di Indonesia adalah Ibu Mega. Beliau juga hal-hal yang baik yang disampaikan kepada saya. Perempuan harus kuat, perempuan harus tegas, perempuan harus turun ke lapangan. Kampanye tidak hanya kampanye saja, tapi bagaimana melihat, merasakan, dan juga peri kemanusiaan terhadap masyarakat. Itu banyak hal-hal yang positifnya. Nah, terlepas dari apapun, saya nggak tahu trending topiknya apa, karena banyak kan trending topiknya. Ada yang kemarin, ada yang hari ini, ada yang sebelumnya. Tapi makasih banyak teman-teman media yang sudah menyampaikan, menceritakan tentu siapa saya, siapa Pak Ade, apa Partai Golkar, bagaimana Partai PDI Perjuangan, dan partai yang lainnya. Tentu ada positif, negatif, ada kelebihan, dan ada kekurangannya. Iya, selamat pagi. Oh iya, ya pasti terharu lah, terharu teman-teman ini, apalagi perempuan-perempuan. Karena kemarin saya sebagai Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar, dan juga saya Ketua DPD Golkar Tangsel, ya pengen kalau kampanye kan pakai baju Golkar juga gitu kan. Dalam arti sebagai simbol yang walaupun saya yakin sebetulnya teman-teman juga 2 tahun ini kan udah bantu saya. Kemarin aja belum jadi calon, bakal calon, teman-teman selalu mensosialisasikan saya seperti apa dan bagaimana saya dengan segala kekurangannya. Apalagi kalau insya Allah amin nanti udah jadi calon pasti tambah kencang lagi. Jadi haru itu luar biasa, dan bagi saya karena kami keluarga. Namanya keluarga pasti kan ada ikatan bonding yang kuat. Ada ikatan bonding yang kuat antara saya dan juga dengan teman-teman yang ini adalah rumah kami. Dan Pak Ade, jangan ragu, kita semua adalah bersaudara. Partai politik pasti memiliki visi-visi yang sama, yang pasti adalah kebermanfaatan untuk masyarakat, apapun itu partainya. Ibu, selamat pagi. Kemarin kan kalau kata netizen ini sempat di ospek Bu Mega, balik lagi kemarin sempat di ospek Bu Mega. Bu Mega berkali-kali menyinggung kalau mau didukung harus bergabung, harus pakai baju merah dan sebagainya gitu. Nah kemarin Ibu Airin ini sempat tidak terpikir sebelum adanya dukungan resmi dari Golkar ini, sempat tidak terpikir untuk bergabung dengan PDIP begitu, ataukah sudah ada tawaran begitu dari Ibu Mega atau petinggi-petinggi PDIP lainnya untuk meminta Bu Airin gabung ke PDIP? Terima kasih Bu. Saya bersyukur kepada Pak Ade, Pak Asep, dan terutama keluarga besar PDI Perjuangan, Bapak Ahmad Basara maupun juga Bu Ciptaning. Mungkin teman-teman ada yang hadir kemarin pada saat deklarasi, beliau menyampaikan, dan saya bersyukur, senang sekali karena apa? PDIP tetap komitmen dan konsisten. Komitmen dan konsisten bahwa dari sebelumnya skep sudah keluar, pasangannya adalah Airin dan Ade Sumardi, diusung oleh Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Kalaupun seandainya kemarin berbicara pada saat dideklarasi, seandainya pun memang ternyata Golkar tidak memberikan P1 KWK kepada saya, tetap PDI Perjuangan berkomitmen mengusung saya dengan Pak Ade Sumardi untuk terus melaju, berlayar, ikut dalam kontestasi Pilkada Gubernur tanpa memaksakan apakah saya harus masuk atau tidak. Tapi kalau teman-teman PDIP bercanda-bercandaan pasti ada ya Pak Ade ya gitu kan, namanya juga tadi juga kan di roasting juga Pak Ade, di ospek juga sama Pak Ketum Bahlil, kalau mau gabung boleh kata gitu kan Pak Ade. Sama itu suatu hal komunikasi politik. Kemarin kita fokus bagaimana harus bisa mengurus semua persyaratan yang rigid mengenai pendaftaran yang dimulai hari ini sampai tanggal 29. Jadi kita nggak kepikiran kemanapun, yang penting kita fokus dulu berapa persyaratan baik yang dari partai, karena alhamdulillah ada non-parlemen juga yang mendukung kita, baik dari Partai Buruh, Gelora, Umat maupun juga PKN. Semalam juga kita udah list satu-satu apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi daftar kebutuhan yang merupakan pribadi saya dengan Pak Ade. Jadi kita buru-buru mikirin ke sana, kita benar-benar fokus untuk sana, jangan sampai ada hal yang tentunya mudah-mudahan insya Allah amin kita ditetapkan sebagai calon dan insya Allah menjadi gubernur dan wakil gubernur Banten, amin. Terima kasih. Kita berharap sih bisa besok, keinginan kita ya. Tapi sekali lagi kita lihat dulu persyaratannya sudah memenuhi atau tidak. Walaupun sebetulnya kan di atas tanggal 29 pun juga sebetulnya ada perbaikan-perbaikan untuk administrasi maupun yang lainnya. Tapi sebisa mungkin, secepat mungkin kan lebih baik.